Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Atamuruna nasa, apakah kau perintahkan kepada manusia bil birri untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kau lupakan diri kamu, wa antum tatlunal kitaba, dan kamu membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, annahu, bahwasanya sa'an, yu'maru, diperintah, bil alimi, seorang alim, diperintahkan kepada seorang alim, ilan nari, untuk masuk ke dalam neraka, fatahruju, maka keluar, am'a'ahu, isi perutnya si alim, usus-usus si alim keluar, fayaduru biha, fayaduru, maka berputar itu si alim pinari, di dalam neraka, kama yadurul himaru, sebagaimana berputarnya himar, birroha, di penggilingan. Di himar itu ada narik-narik berputar di penggilingan, narik untuk menggiling gitu, berputar terus membawa gilingan sesuatu. Itu perumpamaan orang alim, ya, orang alim yang punya ilmu, menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Itu alim calo namanya, ya. Fayatufu bihi, fayatufu, maka berputar-putar, fayatufu, maka mengelilingi, fayatufu, maka mengelilingi, bihi, kepada itu alim, ahlun nari, ahli neraka, ditonton itu si alim oleh ahli neraka. Fayakuluna, maka ahlun nar itu pada berkata, lahu, kepada si alim, ma baluka, bagaimana keadaanmu lim? Fayakulu, maka menjawab si alim, lim, ente bukannya alim? Ya, kenapa ente begitu muter-muter di neraka? Ente harus tempatnya di surga. Gini, ini kuntu amuru bil khair, ini bahwasanya aku kuntu, dahulu aku waktu di dunia, amuru bil khairi, memerintahkan orang berbuat baik, wala atihi, dan aku tidak melakukannya, wa anha anisyari, dan aku melarang orang lain dari berbuat kejelekan, wa atihi, dan aku sendiri melakukannya. Al-hadis. Qultu, aku katakan, qultu, aku berkata,
Wahadal alimu, dan ini si alim, alladhi yu'allimun nasa, yang mengajarkan manusia, wala ya'malu, dan ia sendiri tidak melakukannya, khasirun, itu rugi, wa amruhu, dan perkaranya si alim, urusannya si alim, fi goyatil khotori, sangat berbahaya, walakinahu, akan tetapi si alim, ahsanu halan, lebih bagus keadaannya, minalladzi, daripada alladzi la ya'malu, seseorang yang tidak berbuat, wala yu'allimun nasa, dan tidak mengajarkan kepada orang lain. Yang tadi itu disiksa di neraka itu masih bagus ketimbang orang yang punya ilmu, nyuruh orang tidak, ngelarang orang tidak, dia sendiri tidak melakukan dengan ilmunya. Fa innahu, maka sesungguhnya alladzi, khasirun, itu rugi, min kulli wajhin, dari tiap-tiap jalan, wahalikun, dan rusak, ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan, idlam yabqa, karena tidak tersisa, fihi, padanya, alladzi, khairun, kebaikan, wala naf'un, dan tidak ada kemanfaatan, albatata, sama sekali, wa ahsya, dan aku khawatir, wa ahsya, aku takut, khawatir, ayakuna, menjadi, minalladina, sebahagian dari orang-orang, qala fihim, qala, yang berkata, fihim, pada itu alladina, qala, yang telah mengatakan, fihim, pada itu alladina, siapa, alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'maru, diperintahkan, biaqwamin, dengan beberapa kaum, min hamalatil Qur'an, dari penghafal Al-Qur'an, ila nari, ke neraka, qabla abadatil ausan, sebelum orang yang menyembah berhala, fayakuluna, maka mereka berkata, yubda'u bina qabla abadatil asnam, yubda'u bina, dimulai dengan kami sebelum orang yang menyembah berhala, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, kepada itu kaum hamalatil Quran, na'am, iya, laisa mayya'lamu, bukankah engkau orang yang mengetahui, laisa man ya'lamu, tidaklah orang yang mengetahui, kaman la ya'lamu, seperti orang yang tidak mengetahui, fa in kanal alimu, fa in kana, maka jika ada al alimu, si alim, ma'a kaunihi, beserta adanya alim, la ya'malu, tidak beramal, wala yu'allimu, dan tidak mengajar, mengamalkan tidak, mengajar tidak, yad'u ila syarri, mengajak si alim kepada kejelekan, wa yaftahu lil amati, wa yaftahu, dan membuka, lil amati, bagi umumnya orang, abwaba ta'wilat, pintu-pintu ta'wil,
warruhosi dan kemurahan, wa yulakinuhum dan mengajarkan kepada mereka al-mukhadaati beberapa tipuan, wal hiyali dan alasan, allati yakhrujuna biha, allati yakhrujuna yang mereka keluar, amatul insan umumnya manusia, biha dengan hilah-hilahnya, minal hukuki dari beberapa hak, allati alaihim yang mesti ada pada mereka, wa yatawassaluna dan mereka membuat jalan, wa yatawassaluna dan membuat jalan itu amah, biha dengan hilah, ila ahdi hukukin nas untuk mengambil hak-haknya manusia, fahuwa maka itu si alim syaitonun maridun, setan yang menjelma. Kelihatannya bentuknya orang alim, tapi kelakuannya kelakuan setan, mengajak orang berbuat jahat. Umpama seorang yang dianggap alim, ia berkata, nggak perlu jilbaban, yang penting hatinya. Nah, itu orang kelihatannya orang alim, pakai udeng-udeng, jenggotnya panjang, umpama, tapi menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, nggak ada di sonohnya, nggak ada di Qur'annya, umpama. Itu alim yang semacam itu rupanya alim, padahal jiwanya adalah syaitonun maridun. Hingga orang awam mengikuti dia. Aduh, istrinya si alim aja nggak pakai jilbab, istrinya si alim aja pakai rok doang, ya. Hingga menyesatkan orang banyak. Syaitonun maridun, setan yang gentayangan, wafajirun dan lacut, mu'anidun yang menantang, lillahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Qad istahlafahu benar-benar telah membuat, benar-benar telah menjadikan khalifah, benar-benar telah menjadikan khalifah. Si alim itu diangkat menjadi khalifah. Oleh siapa? Asyaitonu, oleh setan. Di setan itu ada yang memang setan asli, wujudnya tidak terlihat. Ada setan yang wujudnya seperti manusia. Maka kita berlindung dari setan yang demikian. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jin. Yang menggoda itu ada dua, dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin ada yang terlihat, jin ada yang kelihatan. Padahal itu jin, rupanya berupa manusia. Jadi jin itu menjelma sebagai manusia. Kerjanya jin apa? Ngeganggu dia mah. Orang tidur lagi enak-enaknya tidur, dikili-kili kupingnya. Kelihatan temannya, padahal itu setan menjelma menjadi temannya.
Ada lagi orang ngeberes-beresin sendal, dia mah ngegosok sendal, itu jin. Nggak mungkin ada santri ngegosok, yang ngegosok santri yang ketempelan jin. Minal jinnati. Waja'alahu, dan menjadikan setan kepada si alim. Waja'alahu, dan menjadikan fa'ilnya setan hu kepada si alim, naiban anhu, sebagai wakil dari setan, fil fitnati, dalam menyebarkan fitnah, wadolalati, dan kesesatan, wal igwa'i, dan menyasarkan, wal igwa'i, dan menyasarkan, wahwa indallahi, wahwa, dan itu alim, indallahi, menurut Allah, minalladina, sebahagian dari orang-orang, syabbahahum, yang Allah serupakan mereka, bil hamiri, dengan hira, dengan hamir, wal kilabi, dan anjing-anjing, fil hisati, dalam hinanya, wal muhanati, dan dihinakan, wa illa, dan jika tidak demikian, fal hamiru wal kilabu, maka adapun himar dan kilab, khairum minhu, lebih bagus dari si alim itu. Li'anal hamira wal kilaba, karena sesungguhnya himar-himar, wal kilaba, dan anjing-anjing, yasiruna ila turab, mereka menjadi debu, wa huwa yasiru ilan nar, sedangkan alim yang tadi yasiru, kembali, ilan nari, ke neraka. Qala Allah Ta'ala, masalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara, bi'sa masalul qaumil ladina kaddabu bi ayatillah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Masalul ladina hummilut taurata, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya at-taurata, kitab Taurat. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat, yaitu orang-orang Yahudi. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Mereka mendapat kitab, namanya kitab Taurat, tapi tidak mengamalkan dengan isi yang ada dalam kitab Taurat. Kamasalil himari, seperti himar, yahmilu asfaro, yang membawa di punggungnya kitab-kitab yang banyak. Bi'sa masalul qaumi, sejelek-jelek perumpamaan kaum, alladina kaddabu, orang-orang yang mendustakan, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wallahu, dan adapun Allah, la yahdil qaumad zalimin, tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Wa qala ta'ala,
Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Watlu alaihim, watlu dan bacalah olehmu, bacakan olehmu, alaihim kepada mereka, naba alladzi atainahu, berita yang telah aku datangkan, atainahu, berita yang telah aku datangkan, ayatina, ayat-ayatku, fansalaho maka lepas minha darinya, fa'atba'ahu syaitanu maka ia mengikuti setan, fakana minal ghawin, fakana maka ada ia minal ghawina termasuk orang-orang yang sesat. Ila kaulihi sampai firman Allah, famasaluhu maka perumpamaannya, kamasalil kalbi seperti perumpamaan anjing, intahmil alaihi yalhas, jika dibiarkan anjing itu tetap melujurkan lidahnya, au tatrukhu, atau engkau biarkan anjing yalhas tetap ia menjelujurkan lidahnya. Wakana Umar, nah ini minal ghawin ini, bacakan kepada mereka berita yang kami datangkan, ayat-ayat kami, pansalahu fa'atbahu syaiton, itu hikayat tentang Barsiso. Ya, Barsiso itu seorang alim yang tidak pernah maksiat. Selama 70 tahun ia ibadah kepada Allah, yang pada akhirnya disesatkan oleh setan dan ia syirik hingga menyembah kepada setan itu, yang akhirnya Barsiso itu setelah ibadah 70 tahun ia dikembalikan oleh Allah tempatnya di neraka, wal iyadu billah. Bisa dibujuk rayu oleh setan, buka cerita Barsiso, ya, sampai dia karena tidak takutnya punya dosa, tidak takut berbuat dosa, takut ia berbuat dosa, sangat takut kepada Allah, akhirnya dia pergi ke gunung, hidup sendiri. Khawatir kalau kumpul-kumpul dengan orang, ia gibah, ia menyakiti orang. Akhirnya Barsiso itu tinggal di tengah gunung sendirian. Tiap hari ngaji, tiap hari ibadah, nggak punya murid, nggak punya guru, sendirian. Setan ingin menyerumuskan Barsiso. Akhirnya setan itu menjelma berbentuk manusia, datang ke gunung, duduk di depan gubuknya Ki Barsiso. 1 hari diam, 2 hari, 3 hari. Setelah 1 minggu ditanya oleh Barsiso, "Tong, lagi ngapain lo di sini?" "Anu, Abah Kiai, saya kalau diizinkan ingin belajar di sini." "Tidak, saya tidak buka pendaftaran pesantren. Kalau mau pesantren jangan di sini, tuh ke Nurul Falah saja." Di Nurul Falah sudah dibuka pendaftaran, kan gitu. "Enggak, Pak Yai, saya ingin ikut Pak Yai di sini." "Enggak bisa. Pulang sana. Saya mau ibadah, jangan ganggu saya." Tetap di pinggir jalan dia duduk. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai sudah 2 minggu. "Kenapa kamu tidak pulang, mengganggu saya lewat?"
Saya lebih baik dibunuh sama Pak Yai daripada nggak boleh ngikut. Boleh kali di belakang ngikutin sholat Pak Yai. Akhirnya Barsiso kasihan juga, ini orang mau menuntut ilmu, sekalian aja lah biar ada yang nemenin dia. Akhirnya, ya boleh kamu tinggal di sana. Tapi jangan ganggu saya ibadah. Enggak ya. Barsiso itu kan manusia. Manusia itu punya rasa capek. Manusia itu punya rasa ngantuk. Jadi yang ngantuk itu manusia. Ya. Ingat, manusia itu punya rasa capek, punya rasa ngantuk. Maka kalau ada yang ngantuk, biarkan, itu tandanya manusia. Iya, yang tidak ngantuk itu jin. Nah, maka muridnya Barsiso, ya, muridnya Barsiso itu jin yang berbentuk manusia. Dia wirid. Habis sholat isya, wirid. Tahu yang dibaca nggak tahu, namanya jin. Dia utusan dari rajanya jin. Ya, mungkin kakeknya yang ngutus si iblis, datang ke situ, dilihat itu keren jinnya. Barsiso nggak tahu kalau itu jin. Ya, rapi, sopan, geleng-geleng. Allah, Allah, Allah. Dilihat sama Barsiso, ini santri saya dari Isya sampai sudah tarhim mau subuh masih Allah, Allah, kuat aja. Barsiso sholat subuh, dia ikut makmum di belakangnya. Barsiso pulang, dia ke kamarnya, dia masih tetap aja ngewirid 3 hari 3 malam, nggak geser, nggak batal. Hebat bang, saya bisa-bisa kalah ini sama santri saya. Setelah 1 tahun ditanya oleh Barsiso, nak sini, itu kamu tidak tidur, tidak makan, kuat banget, apa syaratnya? Saya kepengen berguru sama kamu akhirnya. Kan ada di dalam Asmaul Husna nama Allah, Ya Qawiyyu Ya Matin. Itulah makanan saya, Abah Kiai. Saya tidak makan nasi, saya tidak makan apa-apa. Yang saya makan menjadikan saya kuat, Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Qawiyyu Ya Matin. Itu Kiai dibaca. Ya udah, mulai besok saya mau baca Ya Qawiyyu Ya Matin. Gurunya ngikutin bacaan wiridan dari muridnya. Nggak tahu muridnya udah diwiridkan, masih kalah juga sama santrinya. Santrinya lebih gagah, lebih hebat. Pak Kiai, saya lihat kasihan Pak Kiai, kelihatan lemah. Kelihatan subuh-subuh agak ngantuk-ngantuk dikit. Kalau saya nggak pernah ngantuk, Abah Yai. Emang kenapa? Saya lihat, mohon maaf, yang sebesar-besarnya Pak Yai. Jadi Pak Yai itu luar biasa. Waliyun min awliyaillah. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Tapi mungkin Pak Yai, pahala Pak Yai lebih sedikit daripada aku. Loh, kok begitu? Kan Pak Kiai ngumpulin ibadah hanya untuk pribadi, sedangkan saya ibadah, dan saya, Pak Kiai lihat kan kalau hari Sabtu Minggu saya nggak ada di Kobong, ya kemana kamu? Saya nolong orang Pak Kiai. Nolong orang itu pahalanya sama dengan ibadah 1000 tahun Yai. Jadi harus nolong orang. Iya Pak Yai, rajin-rajin nolong orang. Oh iya, keluar lagi hari Minggunya dia. Kebetulan lagi keluar, ketemu dengan wanita cantik. Siapa? Setan. Ketemu dengan wanita cantik. Kebetulan wanita cantiknya anak orang terkaya, anak raja. Dicolek sama si jin, kelepek, langsung pingsan. Begitu pingsan dibawa, diobatin oleh semua orang di negara itu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya datang si santri, ada apa nih rame-rame di sini? Putrinya raja begini.
Sulit, itu mah kemasukan setan itu. Kata setan. Cuman enggak, dia bilang, itu mah kemasukan teman saya. Iya. Kalau dia yang ngobatin, tinggal bilang aja sama temennya. Bilang, Mas, Dimas, keluar. Kan gitu doang. Tinggal bilang, udah kata Dimas, udah keluar sembuh. Nah, tapi nggak begitu aja. Udah diobatin sama si santri, dia bilang, yang mengganggu anak raja tahu nggak kamu? Bahaya kamu, keluar. Ya saya keluar. Pas santrinya keluar, dia masuk lagi. Pak, saya nggak bisa ngobatin. Ini yang masuk kelasnya kelas tinggi, ini generalnya setan. Saya tidak bisa ngobatin. Ada orang yang sakti tuh di gunung itu, namanya ini. Dikasih tahu untuk menggoda Ki Barsiso biar ibadahnya terganggu, dijemputlah Barsiso. Akhirnya nggak sholat kan, nggak ibadah, diganggu. Diobatin nggak sembuh. Ini mah harus dibawa ke sana, dibawa ke tempatnya Barsiso. Lama-lama digoda sama setan. Barsiso ngeliat yang diobatin udah umur 70 tahun kelihatannya, nggak punya istri. Si perempuan namanya sudah diganggu sama jin, ngeliat Barsiso suka, ya. Siti senang sama Siso senang sama tiap hari sama setan dikipasin, ayolah. Akhirnya terjadilah sesuatu pada kedua makhluk ini. Setelah terjadi sesuatu, si makhluk yang satu masuk angin, nggak bisa dikerok, ngegelembunglah perutnya. Walhasil hamil. Ketika hamil, kata santrinya, Abah Yai, kenapa sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama? Abah Yai keterlaluan. Ini bagaimana, orang tuanya raja ini. Abah Yai bisa dimatiin sama orang tuanya. Terus aku harus bagaimana, ini muridku? Begini aja Abah Yai. Ini saya punya golok Abah Yai. Sembelih aja ini orang. Kita kubur, yang tahu kita berdua. Bilang aja dimakan macan gitu. Betul juga kamu, ya kan? Akhirnya dibunuh si itu perempuan, dimasukkan ke lubang, dikubur. Setelah dikubur, si santri cepat datang ke keluarganya. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf, saya tidak tahu. Memang orang itu sakti, tapi kelakuannya kayak kelakuan setan. Jadi anak bapak sebenarnya sudah sembuh. Terus dibunuh sama dia. Sebelumnya diperkosa dulu. Terus sekarang sudah dikuburkan. Ayo saya unjukkan kuburannya. Diunjukkan kuburannya, digali benar sudah dibunuh. Akhirnya Barsiso diikat, dibawa sama orang kampung, diarak, dicambuk. Ditaruh di perempatan jalan, disalib. Kata raja, setiap orang harus melempar merajam orang ini yang benar-benar bejat kelakuan. Datanglah si santri, Ico, bilang ke gurunya, sudah bukan abah lagi, bilangnya Ico, tolong aku, gimana selamatkan? Aku bisa menyelamatkan engkau, tapi engkau harus nyembah saya dulu. Akan diselamatkan. Mau selamat enggak? Bagaimana aku bisa menyembah engkau? Aku diikat, aku tidak bisa apa-apa. Cukup menganggukkan kepala saja. Engkau setuju menyembah aku? Anggukkan kepalamu. Begitu Barsiso, ia menganggukkan menyembah Ki santri yang setan tersebut. Cico, anak ini sebenarnya setan. Mengganggu ente. Sekarang ente telah kubur menyembah anak. Hada firokun. Selamat tinggal, dadah. Mati Barsiso.
masuk ke dalam neraka. Sadis kan? Setan menjerumuskan seseorang sampai segitunya. Maka setan pinter, yang goda santri, setannya setan santri lagi. Ya. Sekarang biasanya nih sudah persiapan rapat kecil-kecilan. Biasanya rapat kecil-kecilan, setan itu ada kesebelasan aja, dikumpulkan 11 orang. Jangan sampai gagal. Ini santri-santri ini kalau sampai tamat di pondok ini berbahaya. Hancur kerajaan kita. Maka usahakan paling tidak tugas kamu yang 11 orang, awas, saya pecat kamu jadi setan. Mau? Aduh enggak, saya mau tetap jadi setan aja, kata setan. Apa tugasnya bos? Tugas kamu ganggu tuh kelas 3 supaya jangan melanjutkan ke kelas 4. Pokoknya jadikan mereka anggota kita supaya jadi setan-setan yang bagus, menjadi khalifah setan, wakil daripada setan. Diganggu. Datang setan yang satu. Kenapa kamu kok nggak ada teman di situ? Mendingan keluar aja. Enggak, aku udah terlalu betah di sini. Yang satu, kamu datang bapaknya, bujuk bapaknya. Kalau perlu usahanya hancurkan, biar tidak ada biaya lagi untuk di pondok. Tugas kamu cari teman-temannya di sana supaya menggiurkan. Yang satu lagi tugasnya biar berantem di pondok, biar nggak betah. Pokoknya itu yang kelas 3 dulu yang kamu hancurkan, biar mereka jadi setan semua. Siap bos, akan kami laksanakan. Nah, nanti tinggal lihat aja. Coba sukses nggak setan, ya. Tinggal lihat sukses apa tidak Nah sekarang sudah mulai. Tanya kepada kelas 3. Mesti sudah ada program setan untuk menggelincirkan agar mereka tidak jadi manusia, diharapkan menjadi golongan setan. Barsisok saja sudah 70 tahun menyembah Allah, ujung-ujungnya ke neraka, digoda oleh setan. Apalagi kata setan, siap bos. Elah kelas 3 nggak ada apa-apanya. Habis semuanya sama saya. Wah, kata setan. Kita mah tinggal nonton aja siapa yang dimakan setan. Si Anu kemana? Aduh Pak, nggak ngelanjutin. Dimakan setan. Nanti begitu masuk di kelas 4 insya Allah, pada yang akan datang Bapak nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat bertemu di kelas 4. Ada yang dimakan setan? Ada Pak. Siapa? Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tinggal gitu aja. Ya. Wa kana Umaru radhiyallahu anhu. Sebenarnya Bapak mau ngaji ini ngebut tadinya. Tapi sekarang sekalipun gigi 4 gitu, dikebut kenceng pun kayak di tol, kayaknya nggak tamat juga ya. Nggak tamat juga. Udahlah, la haula wala quwata, memang kalau memang sampai segitu kayaknya nggak bisa. Juga kalau langsung ngebut aja gitu, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Soalnya di sini barsisok kan nggak ada. Ngerem dulu ke barsisok. Kalau giliran ngaji kamu begitu kedengerin hikayat, longo. Iya. Kayaknya lebih banyak anak buah Wakepo ini. Wakepo itu tukang dongeng. Iya. Masih senang ngedengerin dongeng. Karena dulu mungkin waktu kecil sebelum tidur kurang didongengin gitu. Kenapa kurang didongengin? Ibunya nggak punya cerita. Mak dongeng dong, dongeng apa mak? Nggak ada dongengnya. Ya kan macam-macam orang tua, ada yang dongeng tutut. Ya. Tutut dan kura-kura balapan di sawah, yang menang
Tutut apa kura-kura? Tutut. Mari kita nanti kumpul hari Minggu di bulan Ramadan. Kita adu lari, kata kura-kura sama tutut. Kata tutut, tut, siapa takut? Ayo, bikinlah perlombaan. Ya, kura-kura siap. Lihat. Tutut, tut, sebelah sana. Duh, kamu udah jauh banget. Jalan lagi kura-kura sampai ke ujung. Tutut, tut, sono. Udah capek sampai ujung, ditanya lagi, tutut, belah sini, tut. Padahal si tutut nggak jalan nggak apa, dia cuman kompak dengan teman-temannya. Kalau ditanya, kamu yang jawab. Kalau ditanya lagi, kamu yang jawab. Tut, tut, kata kura-kura, nyerah aku, nggak kuat lagi lawan tutut. Tutut yang kecil bisa menang, karena apa? Karena kompak. Kura-kura yang gede tapi nggak menang, kenapa? Dia hidup sendirian. Maka yang bagus, hidup itu berjamaah dan kompak. Kalau kompak, jangkrik yang begitu gede diganyang sama semut yang kecil. Betul? Jangan macam-macam dengan semut yang kecil, bisa ngeganyang yang gede. Kalau gini-ginian namanya apa tuh? Hah? Apa gini? Nggak ada gitu ya. Namanya apa? Sweet ya? Sweet. Nah, sekarang Bapak tanya. Yang satu ini. Ning. Yang menang yang kanan apa yang kiri? Yang kecil yang menang? Yang gede kalah? Kenapa? Ini apa ini? Oh, ini semut. Yang kecil-kecil itu semut, yang gede-gede. Jangan mau jadi gajah, karena gajah bakal dikalahkan oleh semut. Kadang-kadang suka bingung, kok gajah yang begitu gede bisa kalah sama semut? Yang kecil masuk ke kupingnya, akhirnya geli, dipentok-pentogin, mati juga si gajah. Gajah kalah sama semut ya. Mau jadi gajah, mau jadi semut. Jadi orang lah ya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan ada Umar radhiyallahu anhu. Radhiya, mudah-mudahan ridho. Allah anhu kepada Sayyidina Umar, kita ikut mendoakan. Yaqulu, berkata siapa Umar, ahwafu ma akhafu alaikum, ahwafu yang paling aku takuti, ma akhafu alaikum, apa-apa yang aku takut atas kamu, munafikun alimun, orang yang munafik, alimun ia alim, orang alim yang munafik. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam khutbahnya, ia menerangkan akan kerusakan zaman. I'lamu rahimakumullah annakum fi zamanin al-qailu fihi bil haqqi qalil wal lazimu lil haqqi dalil ahluhu mu'takifuna 'alal isyan mustalihuna 'alal idhan. Di antara kata beliau, wa ulama'uhum munafik, dan ulama-ulamanya pada masa itu adalah munafik. Sama dengan ini, munafikun alimun, alim yang munafik. Kalau lihat, ini nggak boleh, ini haram. Menurut agama ini tidak diperbolehkan. Menurut agama tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh, tidak.
Oh iya, jangan dilakukan kalau tidak boleh, Pak. Besok orang yang mengatakan begitu, si alimnya diangkat jadi RT. Pak RT, bagaimana hukumnya ini? Boleh itu. Kemarin kata Pak RT nggak boleh. Kemarin. Sekarang kan saya sebagai pejabat publik, yaitu RT. Saya harus mengikuti Pak Lurah. Boleh sekarang mah. Kemarin mah tidak boleh, saya belum jadi RT. Nah, ulama yang seperti itulah yang dinamakan munafikun alimun. Orang alim yang munafik. Ketika ada sesuatunya, berubah hukum menjadi demikian. Ketika belum ada sesuatu, tetap ia berpinjak kepada pinjakan yang benar. Munafikun alimun bilisani, dengan lidahnya. Wa qad yatamakkanu, dan terkadang ia yatamakkanu mislu hadal fajiri. Yatamakkanu, ia menetap, berpedoman, tinggal, berlaku mislu hadal fajiri, seperti ini fajir, al munafiki, yang munafik, min ilmil kitab, dari mengetahui Al-Quran, wasunnati, dan sunnah, fayakunu, maka menjadi si fajir ini balaan alal muslimin, menjadi bala bagi orang muslim, wa fitnatan, dan menjadi fitnah, wa fi mithlihi, dan seumpama ini fajir, qala alaihi salam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Apa kata Nabi? Ana min ghairi dajjal, saya dari selain dajjal, ada yang lebih saya takuti, kata Nabi. Kita berlindung daripada fitnahnya dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihi dajjal, berlindung daripada cucungik dajjal. Kenapa? Sangat menakutkan dajjal itu, menjerumuskan manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Itu dajjal. Kata Nabi, ada sesuatu yang lebih aku takuti selain dajjal. Siapa dia? Ahwafu alaikum minad dajjal. Kila, dikatakan, wa madalika. Apa itu ya Rasulullah? Yang lebih engkau takuti daripada dajjal, yang lebih berbahaya daripada dajjal? Qala ulama usu'i, ulama yang jelek, ulama yang pelin-pelan, hari ini bilang halal, besok bilang haram, hari ini bilang haram, besok bilang halal. Orang bingung, yang benar, yang halal apa haram? Haram apa halal? Apa remeng-remeng? Nggak halal, nggak haram. Membingungkan umat. Itu kata Nabi, ulama yang demikian itu sangat ditakuti, lebih berbahaya daripada dajjal. Wa qad wasafa alaihi salam, dan telah menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam unasan, kepada manusia-manusia, yaqra'unal Qur'ana, mereka membaca Al-Quran, kama unsila, sebagaimana diturunkan itu Al-Quran, wa annahu, dan bahwasanya Al-Quran la yujawizu tarakiyahum, la yujawizu, tidak melewati, tarakiyahum, tidak melewati tarakiyahum, kepada
Tidak melewati, la yujawizu, tidak melewati Al-Quran tarakiyahum wa annahum yamrukun, dan orang-orang itu adalah yang melepaskan daripada Islam. Kama yamruku, sebagaimana keluarnya asahmu minar romyah, asahmu panah, minar romyah daripada lemparan. Jadi Al-Qur'annya cuma sampai lidah saja, tidak masuk ke dalam hati. Mereka membaca Al-Qur'an dipilih-pilih, yang cocok dengan dia ambil, yang tidak cocok dengan dia kepinggirkan. Dia kepengen diikutin Al-Qur'an, bukan kepengen ngikutin Al-Qur'an. Padahal pada pengajian yang lalu kita sudah berikrar raditu billahi rabb wa bil qur'ani, dan Al-Qur'an itu kita sepakat telah menjadi imam kita. Jangan sekali-kali kita menjadikan Al-Qur'an sebagai makmum. Yang makmum itu kita, yang imam itu adalah Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an halal, kita ikuti halal. Kata Al-Qur'an haram, kita percaya bahwa itu haram. Kata Al-Qur'an puasa, kita puasa. Kata Al-Qur'an jangan dilakukan, kita enggak melakukan. Kenapa kita nurut kepada Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu imam kita. Al-Qur'an itu pemimpin kita. Selama kita nurut dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Selama kita jauh dari Al-Qur'an, tidak melaksanakan isi Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tidak mau mendampingi kita di hadapan Allah. Orang yang akan selamat di hadapan Allah adalah orang yang didampingi oleh Al-Qur'an. Wafil hadisi, dan diterangkan dalam hadis Nabi, ana masalal munafiki, bahwasanya perumpamaan orang munafik. Apa itu orang munafik? Idza hadasa, orang munafik itu kalau ngomong dia bohong. Siapa aja? Santri bohong, munafik. Ustadz bohong, munafik. Kiai bohong, munafik. Pak RT bohong, RT munafik. Pak Lurah bohong, Lurah. Pak Camat bohong, Camat. Pak Menteri bohong, Menteri. Pak Presiden bohong, Presiden. Siapa saja yang bohong adalah munafik. Tempatnya munafik fidarkil asfali minan, di tempat yang paling bawah di neraka. Ida hadasa kadaba, kalau ngomong ia bohong. Wa ida wa ada ahlapa, kalau janji juga bohong. Wa idza tumina khona, kalau dipercaya juga khianat, bohong. Dasar tukang bohong. Pantas tempatnya di bawah neraka. Munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan orang munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an. Kama salir roihani, seperti roihan. MW, apa MW? Hah? Nggak tahu. MW apa? Minyak wangi. Ya.
seperti minyak wangi. Tuh. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti minyak wangi. Rihuhu tayyibun. Baunya wangi. Coba baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget baca. Habis selesai, Shadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Muhammad munafik. Kenapa? Setelah dibacakan Al-Quran dia pergi, dikasih amplop, langsung amplopnya dibelikan bir, minum di tangga. Loh, kok masa iya? Ketika membaca Al-Quran mulutnya hebat, ketika nenggak bir mulutnya bau bir. Itu perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran. Orang munafik suka membaca Al-Quran, niatnya cuma pamer doang. Al-Quran dijadikan ladang. Ladang apa? Ladang pertunjukan. Yaqra'ul Quran kama salir raihan. Seperti perumpamaan minyak wangi. Rihuhu tayyibun. Baunya wangi. Wa ta'muhu murrun. Dan rasanya pahit. Pernah ngejilat minyak wangi? Pernah? Iseng amat minyak wangi dijilatin. Itu minyak wangi, parfum seng wangi, dijilat pahit. Wa ta'muhu murrun wala yustab'adu ba'da hada. Wala yustab'adu dan tidak dihitung jauh. Ba'da hada setelah ini hadis. Annamal man ya'lamul ilma. Bahwasanya orang yang mengetahui ilmu. Zahiran dohir. Munafikun fajirun. Munafik yang lacut. Wa alamatuhu dan alamatnya munafik. Alla yantafi'a. Tidak bisa mengambil manfaat munafik bil ilmi dengan ilmunya. Wala yanfa'u bihi dan tidak bisa memanfaatkan bihi dengan ilmunya. Bal yudirru bihi nafsahu. Akan tetapi membahayakan dengan ilmunya nafsahu kepada dirinya. Wa yudirru bihi dan membahayakan dengan ilmunya goirahu kepada orang lain. Wabil jumlati dan kesimpulannya, fa innal alima bakas bahwa sesungguhnya alim, al amila bil ilmi yang mengamalkan dengan ilmunya, li ibadillahi bagi hamba-hamba Allah, huwal fadilu adalah yang lebih utama. Al-fadilul khairu yang lebih al-khairu kebaikannya. Al-ma'dudu yang dihitung min warasatil anbiya dari pewaris para nabi. Kesimpulannya, seorang alim yang mengamalkan ilmunya itu adalah alim yang banyak kelebihan dari Allah. Sebaliknya, orang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya untuk dirinya maupun orang lain, itu adalah orang alim yang munafik, yang membahayakan untuk dirinya nanti di akhirat dan menjerumuskan orang lain ketika di dunia. Kata Pak Kiai juga boleh nggak puasa. Akhirnya orang nggak puasa. Saya dengar pengajian, pokoknya kalau kita capek, kalau kita memang lemah, tidak usah berpuasa. Bayar aja 2.000 ke orang susah. Bahaya kalau ada sampai
Ustadz bicara demikian. Karena apa? Ustadz itu ucapannya didengar oleh orang banyak. Harus bisa menyelamatkan orang banyak. Tidak ngomong aja orang bisa melihat. Dilihat. Istilahnya guru dengan murid. Guru itu bahasa panutannya, bahasa kita digugu dan ditiru. Murid itu biasanya niru gurunya. Kalau gurunya tulisannya jelek, biasanya murid juga tulisannya jelek. Kalau ada kelas 6 tulisannya kayak cacing, berarti ada guru yang ngajarin nulis seperti maka sebelum jadi guru, belajar nulis dulu yang bagus. Sebelum jadi guru, ngapal dulu yang bagus. Kalau gurunya jadi imam nggak bisa berhenti baca surat apa? Al-Kafirun, ya jangan jadi imam dulu, nanti muridnya bingung. Mau berhenti bingung, wala ana wala antum wala ana wala an. Saya enggak, kamu enggak, saya enggak, kamu enggak. Terus aja nganti-nganti sampai kesiangan. Makmumnya bukan ngasih tahu, malah bilang dor. Kaget imamnya. Wal alimul ladzi la ya'malu, dan orang alim alladzi la ya'malu, yang tidak mengamalkan ilmunya, walakinahu, akan tetapi si alim, yu'allimun nasa, mengajarkan manusia, al khaira, kebaikan, wal ilma, dan ilmu, amruhu mukhtarun. Amruhu, perkaranya itu si alim, mukhtarun, dirisaukan, dikhawatirkan. Wahuwa khairun, dan ia lebih baik, bikatsiri minal alimi, dari kebanyakan orang alim, asyariri, yang jelek akhlaknya, dibanding dengan orang alim yang nakal. Masih bagusan tadi yang ngajar walaupun dia tidak mengamalkan, dibanding ya. Nih yang masih kelas 1 di sini, ada yang kelas 1 angkat tangan. Nah, insya Allah, dari mana rumahnya, di mana? Di Kedau. Insya Allah dia, kalau perlombaan pidato di keluarga dia yang menang. Betul. Di rumahnya nanti lebaran kumpul, ya kan? Insya Allah paling pinter bahasa Arabnya dia. Dia bilang, assalamualaikum ya abi, kaifa haluk? Nah, halu di mana? Tuh anak nanyain. Anaknya nanya kepada bapaknya, kaifa haluka, dikira bapaknya nanyain halu untuk ini, duk numbuk padi. Masya Allah ya abi ya umi, ana ta'allam fi ma'had Nurul Falah. Hah? Naam, anna kulla lain aqra'ul Qur'an fis sabah fil masa wa fil lail ya abi. Wa ahyanan ana ba'da salati subhi asma'u qira'atal kutub fi masjid. Masya Allah ya bila jiddan fil ma'had. Mang Ajid. Mang Ajid mah udah meninggal dong. Oh iya. Langsung kata bapaknya, alhamdulillah, itu anak-anak baru mesantren setengah tahun di Nurul Falah, bahasa Arabnya udah ngelotok kayak rambutan rapiah.
ngelotok. Ketemu dengan temannya yang satu lagi dari Lebak Wangi, ngobrol berdua pakai bahasa Arab. Assalamualaikum ya ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim ya ahi. Masya Allah, Maliki Yaumidin. Datang yang satu temannya bertiga ikut nimbrung. Iya kana budua, iya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Naam, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya akhi gairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin ya Allah. Masya Allah. Anak kami baru mesantren 6 bulan di Nurul Falah, bahasa Arabnya ngelotok. Yang tadi bahasa Arab bukan? Bahasa Arab, bahkan suratul Fatihah. Bisa latihan pakai bahasa Arab. Sebentar lagi ada yang satu sudah di kelas 2. Morning, sir. Hah? Morning. Is tuning. Dia bilang morning, kata bapaknya is tuning. Ma, itu anak kita is tuningan aja apa? Mungkin uang jajannya kurang gede sehingga dia bilang is tuning. Bapak, nah, itu mah bahasa Inggris. Bukan is tuning morning, I morning now. Morning mah isuk-isuk Bapak. Oh iya kali. Dia bilang morning. Nah di pondok itu pagi-pagi sudah sarapan. Buru atuh emaknya. Masak pagi-pagi, anak kita mumpung di rumah. Ya. Calon kiai. Waduh. Anak kita calon kiai. Bahasa Arabnya pintar. Langsung di rumah ngambil kitab Safinatun Najah. Babul miyahi. Adapun ini bab menerangkan tentang cai. Ayat cimanceri, ayat cai susukan, ayat cai sumur. Ngumpul ibunya, bapaknya, bibinya menerangkan tentang macam-macam air. Ada air kelapa, ada air hujan, ada air sirop. Tapi nama semua, kenyataannya segelas-gelas kacang. Iya, di rumah lebaran. Aduh, ini ini bulan depan anak kita tambah uang jajannya. Kenapa? Ini udah kelihatan. Kelihatan apa? Bapaknya, pokoknya sebentar lagi jadi kiai ini. Iya, sebentar lagi aja jadi kiai, 2 menit lagi. Udah kelihatan gaya ngajinya, gaya bahasa Arabnya. Ya alhamdulillah kan anak kita saking bagus akhlaknya. Lebaran nggak minta dibeliin baju kan? Enggak Pak, memang anak kita mah bager, nggak minta dibeliin baju, nggak minta dibeliin celana, nggak minta dibeliin apa-apa, cuma minta duit doang 3 juta. Bager ya. Iya. Cuman minta duit doang 3 juta, dia mau beli sendiri. Iya, ke Ratu Obral. Ada kan kalau di Parung Panjang ada namanya Ratu. Mau belanja baju di mana lebaran? RB. Nggak bilang Ratu Obral, RB. Padahal obral juga. Alladzi malu yang tidak mengamalkan ilmunya, wala yu'allimu dan tidak mengajarkan khairan kebaikan, wayad'u ma'adalika, wayad'u dan mengajak alladzi ma'adalika beserta itu ila syarri kepada kejelekan, bitaisiri asbabihi dengan memudahkan sebab-sebab kejelekan, wa fathi abwabihi dan membuka pintu-pintu kejelekan, fafarriq bainal ulama
Maka bedakanlah antara ulama-ulama, waqtadi bi khairihim, dan ikutlah kamu dengan sebaik-baik dari mereka, wattasib, dan bersifatlah bisifatihi, dengan ulama yang baik, wasir ala sabilihi, dan berjalanlah engkau mengikuti jalannya dia, takun minal muhtadin, engkau akan menjadi dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wallahu yahdi, dan adapun Allah yahdi akan memberikan petunjuk, man yasha'u, kepada orang yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, jalan yang diridhoi oleh-Mu. Kami mohon kepadamu taufik dan hidayah-Mu senantiasa dicurahkan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu-Mu. Ya Allah, mudahkanlah orang tua kami dalam mencari rizki untuk bekal kami di pesantren. Ya Allah, keluarga kami titipkan kepadamu. Keluarga ya kami yang sedang sakit, segera angkat penyakitnya ya Allah, biar mereka bisa cepat mencari nafkah untuk bekal kami di pesantren. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Ya Allah, mudahkan urusan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan urusan pondok kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.